penyiksaan warga itu dibiarkan, dampak krisis jauh lebih besar, berlapis-lapis. tidak pernah dihukum, dan korban tidak pernah diberi keadilan. Kami di sana komunitas adat Dayak ya mengalami hidup korban. Jangan diam. Jangan diam. Tepuk tangan buat teman-teman semua. Silakan Reni untuk memimpin refleksinya. Kalau mau. Oh. Kasih ya. Oke. Hidup korban! Jangan diam. Hidup korban! Hidup korban! Jangan diam! Jangan diam! Lawan! 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 Lawan impunitas. Itulah alasan kita mengapa kita masih berdiri di sini setiap Kamis, teman-teman. Karena yang kita lawan itu hal yang sangat besar, sistemik, struktural, dan mendarah daging di rezim hari ini, yaitu impunitas. Sesuai dengan tema aksi hari ini, kita melihat bahwa penyiksaan warga itu dibiarkan dan impunitas itu dilanggengkan. Seperti apa praktiknya? Banyak. Mungkin selama ini kita cuma fokus apa yang terjadi di Jakarta karena Jakarta dilihat sebagai pusat. Di pusat misal terjadi kriminalisasi atas warga, mahasiswa, pelajar yang protes di momen masa aksi, setidaknya sejak 25 Agustus tahun lalu. Dikriminalisasi terus-menerus, kawan-kawannya tuh dicari, dipetakan oleh rezim. Dengan tujuan apa? Untuk membungkam kita yang terus melawan. Timbul pertanyaan, kenapa sih kita terus dibungkam? Kenapa sih kebenaran itu tidak ingin kita bicarakan dan kita tegakkan keadilannya? Dan mungkin muncul frustasi, kok capek ya melawan, kok kayak nggak ada harapan ya, kok susah ya masuknya, kok tiap kita ke pengadilan nggak selalu menang ya. Ya karena aktor pelanggaran HAM-nya itu menjadi nomor 1 di negara ini, teman-teman. Betul tidak? Kalau teman-teman pernah ingat pepatah ikan busuk dari kepala, begitulah impunitas bekerja. Ketika pejabat negara melihat pemimpinnya leluasa setelah melakukan pelanggaran, maka itu akan menjadi contoh mereka. Dan itulah yang terjadi di berbagai daerah, teman-teman. Mungkin kasus-kasus di Jakarta kita tahu, tapi di daerah karena nggak ada pengawasan, kurangnya juga media yang memberitakan, sangat banyak kematian yang terjadi hanya dengan dalih membungkam suara warga. Ada yang terjadi di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Samarinda, apalagi yang terjadi di Papua. Pelanggaran HAM tidak bisa kita lihat sebagai satu sisi saja, satu masalah saja, karena kita udah sepakat hak asasi manusia itu sifatnya universal. Sehingga jika ada saudara kita yang masih dibungkam di sana, maka itu juga menjadi masalah kita bersama. Betul tidak? Hidup korban! Jangan diam! Jangan diam! Lawan! Berikutnya saya akan undang kawan Vanda dari API, Aliansi Perempuan Indonesia. Apakah sudah di sini? Oke.
Kita beri tepuk tangan untuk kawan kita. Masih sehat? Masih waras? Masih semangat? Meski hujan ya. Kalau di gedung-gedung gede sana kan hujan nggak kerasa ya. Kalau di pinggir jalan agaknya kalau hujan tidak ada bedanya dengan peluh tangis dari rakyat yang tertindas. Mohon maaf teman-teman, Ruby buang hajat di sini. Di luar prediksi BMKG ya. Mohon maaf sekali. Jadi dia diajak ke sini sebenarnya Ruby juga ingin menyampaikan 1-2 patah kata. Oke, baiklah, saya Vanda Puspitasari dari Aliansi Perempuan Indonesia yang beberapa pekan lalu tersorot aksi API cukup tersorot oleh media di media sosial. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada momentum hari ini mewakili teman-teman Aliansi Perempuan Indonesia, bahwa bukan hanya perempuan, tapi seluruh masyarakat hari ini memiliki kegelisahan yang sama tentang negara kita, tentang bangsa kita. Aliansi Perempuan Indonesia adalah sebuah perserikatan yang terdiri dari 90 lebih organisasi perempuan, termasuk di dalamnya ada teman-teman LGBTQ, di mana kami juga menangkap sebuah keresahan dan kegelisahan yang sama dari yang kawan-kawan di sini rasakan. Dan dalam kegelisahan itu ada kelompok yang mengalami dampak krisis jauh lebih besar berlapis-lapis, yaitu kelompok rentan, perempuan, anak-anak, lansia, difabel, dan masyarakat miskin. Kelompok rentan ini yang mayoritas berada di negara kita. Hanya segelintir yang tidak mengalami dampak dari krisis hari ini. Kami menyoroti 3 hal besar. Yang pertama mengenai MBG. Dan yang kedua mengenai krisis ekonomi hari ini yang juga ditandai dari kenaikan harga BBM Pertamax dan kemudian lapangan pekerjaan bagi anak-anak muda yang semakin menyempit. Sementara di satu sisi ini apa? Telolet-tolelet apa ini? Oh, kirain pengawalan para pejabat. Kalau pengawalan para pejabat bisa kita sorakin kan? Termasuk penyempitan lapangan kerja hari ini yang terutama itu dialami oleh anak muda. Sementara di satu sisi PHK massal terjadi per Januari sampai Mei. Ini adalah ironi di negara yang menganut falsafah bangsanya sebagai sosialisme, yaitu Pancasila. Kami menyoroti 3 hal ini menjadi dampak yang akan dirasakan masyarakat. Bahkan saya pribadi terdampak, kawan-kawan secara personal juga terdampak. Negara kita agaknya lucu ya, bahwa MBG bagi yang mengkritisi, berusaha mengevaluasi ataupun menolak, dijadikan sebagai pesakitan, dijadikan sebagai musuh dari negara, menolak program pemerintah. Padahal sederhananya bagi kami, dikaji oleh para ibu-ibu juga dalam Aliansi Perempuan Indonesia, perempuan hari ini termasuk anak-anak lebih menginginkan mutu pendidikan yang layak, infrastruktur pendidikan yang memadai, bukan makan sehari sekali. Mereka bisa makan sehari 3 kali, bahkan lebih layak daripada menu MBG. Tapi seberapa banyak anak-anak Indonesia yang mengalami mutu pendidikan dan kualitas pendidikan yang memadai? Percuma diberikan makan di sekolahnya sehari sekali, tapi mereka harus berjalan 3 km untuk menuju sekolahnya dengan akses yang sangat terbatas. Itu terjadi terjadi di daerah-daerah 3T dan itu merata. Apakah itu menjadi evaluasi pemerintah? Tidak juga. Pun di daerah perkotaan, apakah MBG itu menyasar seluruh kebutuhan masyarakat hari ini? Toh tidak juga gitu. Anak-anak PRT, pekerja rumah tangga,
anak-anak buruh? Apakah kemudian terdampak dari manfaat MBG? Tentu tidak. Justru sebaliknya, logika kesejahteraan tidak dirasakan oleh masyarakat kecil dalam satu program saja, tapi nilainya ratusan triliun. Logika kesejahteraan justru mengakomodir pihak-pihak yang memiliki dapur. Polisi, TNI, ditambah partai politik. Polisi yang harusnya mengayomi justru turun ke dapur. Tentara yang seharusnya menjaga pertahanan justru menjaga pertahanan dapur. Politisi yang seharusnya mengkoreksi, para anggota DPR yang seharusnya mengkoreksi program MBG justru mengawasi bagaimana bentuk bawang itu diiris. Logika yang terbalik untuk kesejahteraan ini menjadi suatu berkelindan dari krisis yang hari ini terjadi. Ruby, kamu jangan nakal ya, kan untuk melawan Bobby Kartanegara. MBG ditambah krisis hari ini. Oke, masyarakat kita mungkin nggak mengkonsumsi Pertalite ya, kita nggak minum Pertalite juga gitu. Mungkin Pertamax diperuntukkan untuk kalangan menengah ke atas. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan gini, ini kan masyarakat lawan masyarakat juga. Kalian yang miskin pakai Pertalite aja kan nggak naik harganya. Kan Pertamax yang naik harganya. Apa dampaknya bagi si miskin gitu? Jadi masyarakat kita tidak hanya mengalami kemunduran dari kesadaran politik, tapi juga mengalami kemunduran dari sebuah logika ekonomi politik gitu. Ketika satu subsidi dihilangkan, itu berdampak kepada ekonomi makro, pun berdampak kepada ekonomi mikro. Jadi empati antara si kaya dan si miskin ini tercipta dari adanya krisis ekonomi. Si kaya tidak merasa terdampak, sementara si miskin seperti kita yang harus menanggung beban kritis serta krisis yang diciptakan oleh negara. Belum lagi ditambah pengangguran. Di sini nganggur nggak? Saya nganggur sih. Gabut ya? Ya, kita nganggur. Negara merespon nggak pengangguran yang jumlahnya puluhan juta? Saya revisi. Di penjara nanti. Yang jumlahnya hampir 10 juta. Nggak merespon. Oh, merespon. Wakil Presiden mengatakan akan menyediakan lapangan pekerjaan seberapa? 11 juta. Wakil Presiden kita agaknya terlalu sering nonton drama kartun ataupun drama serial Indosiar. Yang disampaikan bukanlah fakta objektif serta bukti nyata, tapi yang disampaikan adalah skenario cerita. Oh, tapi kartun nggak begitu-begitu juga ya. Agaknya Naruto lebih ideologis daripada rencana program dari Wakil Presiden kita. Sebagai anak muda yang terdampak, kita pun pengangguran. Lambat laun ketika krisis dibiarkan, konflik horizontal akan terjadi, kawan-kawan. Antara masyarakat dengan masyarakat dan negara hanya menonton konflik yang sedang terjadi. Ditambah buzzer hari ini ya. Kemarin kami aksi API itu lumayan setelah aksi itu kami tidak bisa beristirahat. Karena apa? Karena diserang di media sosial. Macam-macam serangannya, katanya bayaran gitu. Lah bayaran 80.000 kayak demo kemarin. Mohon maaf ya, harga diri kita nggak senilai 80.000. Makan satu hari selesai itu ya. Oh enggak, kita kan si miskin, 80.000 dapat 1 minggu lah kira-kira. Bagi si kaya 80.000 mungkin sekali kedip mereka bisa belanja 80.000 dan menghasilkan berlipat-lipat. Bagi si miskin seperti kita, 80.000 bisa bertahan untuk 1 minggu. Tapi ini menjadi ironi ketika masyarakat berbondong-bondong turun ke jalan untuk apa? Untuk mendukung program MBG yang justru sebenarnya itu adalah lumbung dari korupsi terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Hanya untuk 80.000 di satu sisi berdarah-darah untuk menghentikan program ini, di satu sisi berusaha mendukung program ini. Artinya korupsi di Republik ini juga didukung oleh separuh dari masyarakat kita.
Tapi ini bukan salah masyarakat. Karena apa? Karena ternyata negara kita juga jago manipulasi. Bukan hanya pelaku kekerasan seksual yang jago manipulasi, ternyata negara kita juga jago manipulasi rakyatnya. Dengan 80.000. Dan di API, kita kemarin sekitar 100 orang perempuan. Dan ada teman-teman dari LGBT juga. Bayangkan, kita juga nggak bisa membayangkan ya sebenarnya. Tapi kita cukup amazed dengan apa yang terjadi kemarin. 100 perempuan kita bisa menembus 4 lapis barikade polisi untuk menuju Bundaran HI. Bagi saya itu juga dukungan semesta. Bayangkan jika seluruh perempuan di Indonesia menyatukan dirinya di dalam gerakan kesadaran, di dalam gerakan kritis, apa yang akan terjadi? Revolusi bisa sedekat 5 cm di hadapan kita. Itulah kekuatan perempuan yang melawan. Dan sedikit dari pesan dari teman-teman API bahwa hari ini kita juga tengah diadu domba oleh teman-teman kita kelompok LGBTQ. Jadi hari ini kita tidak hanya berusaha mengkritisi negara dalam soal program dan kebijakan, tapi hari ini kita juga bertarung dengan negara mengenai pertarungan narasi. Ketika rakyat menarasikan sebuah kritik, sebuah evaluasi, maka negara akan memberikan counter narasi untuk mendegradasi apa yang menjadi pesan kritikan kita. Dan ini menjadi suatu musuh besar menurut saya, bukan hanya tentara dan polisi ketika menghadang kritik, ketika menghadang aksi, tapi yang menjadi membahayakan berikutnya adalah bagaimana pertarungan narasi ini bahkan mampu merubah yang awalnya kesadaran kritis menjadi kesadaran naif. Dan teman-teman, ketika API aksi, kita diserang teman-teman kita LGBTQ, sehingga narasi dari protes kita, narasi dari kritik kita terhadap negara bahkan bisa disingkirkan dalam waktu singkat dengan pertarungan narasi soal LGBTQ. Dan kita menghadapi situasi ini yang saya rasa akan cukup panjang, teman-teman. Dan saya yakin tapi dari aksi Kamisan, dari aksi-aksi kawan-kawan mahasiswa yang lain, kita akan menciptakan suatu langkah kecil. Kita menyampaikan satu ayat, walaupun tidak didengar oleh rezim, walaupun tidak diindahkan oleh pemerintah, tapi kita sudah menyampaikan ayat dan melakukan suatu langkah. Dan ini dilakukan tidak hanya di Jakarta, tapi dilakukan oleh seluruh teman-teman kita di daerah. Dan ini adalah kemenangan-kemenangan kecil bagi masyarakat. Masih ada masyarakat yang kritis, masih ada masyarakat yang juga mencintai negara ini dengan caranya sendiri. Dan saya meyakini bahwa hal-hal baik, gerakan-gerakan baik, niat-niat baik itu akan diiringi perjalanannya oleh semesta itu sendiri. Dan terakhir teman-teman, sebenarnya ada yang ingin disampaikan oleh Ruby. Si anjing ini pesannya ada 2. Yang pertama, Ruby pun ikut aksi. Kamisan dia sering hadir ya. Beberapa aksi yang lain dia sering hadir. Pesan pertama adalah, tolong dong jangan mengata-ngatain pemerintah, rezim dengan sebutan anjing. Kenapa? Bahkan anjing lebih loyal daripada rezim ini. Anjing hanya setia pada satu tuan. Pemerintah harusnya setia pada rakyatnya. Tuan pemerintah, tuan negara ini adalah rakyat. Tapi agaknya perselingkuhan terjadi, perkawinan antara negara dengan oligarki. Perselingkuhan yang sampai hari ini dilanggengkan, dijaga dengan baik, dan perselingkuhan yang secara telanjang dilakukan di hadapan para tuannya. Agaknya Ruby mengatakan bahwa bahkan kami, spesies kami pun lebih bermoral urusan kesetiaan daripada negara ini. Dan pesan terakhir untuk Ruby, saya ingin menanyakan kepada Ruby sebenarnya,
dia memantau algoritma, dia memantau situasi sosial politik dan ekonomi hari ini juga sebenarnya. Jadi sering dia scroll sosial media saya lewat HP ku ya. Dia yang juga memberikan kontribusi ide dan pikiran. Dia ada satu hal yang ditangkap oleh Ruby soal bagaimana sih penanganan HAM di Republik ini. Selama yang kita tahu MBG, krisis ekonomi dan kemudian penyempitan lapangan kerja akibat kebijakan yang serampangan, ini mengakibatkan banyaknya pelanggaran-pelanggaran HAM mulai dari ringan sampai berat. Ini tidak bisa dipisahkan antara krisis hari ini dengan pelanggaran HAM yang terjadi. Kita demo direpresi, kita demo disebut buzzer. Seakan-akan HAM ini hanya pige saja yang paham gitu loh. Dari analisis Ruby, kita perlu menanyakan karena dia cukup ahli dalam analisis. Ruby ingin menyampaikan bagaimana progres dari perkembangan HAM, penegakan HAM di Indonesia, teman-teman. Kita bisa mendengar Ruby menyampaikan analisisnya. Silakan Ruby, bagaimana perkembangan HAM di Indonesia hari ini? Kosong, nothing. Penegakan HAM di Indonesia is nothing. Maka yang berjuang hari ini adalah kita semua yang masih sadar, yang masih bersatu. Revolusi memang tidak mungkin dilaksanakan hari ini, tapi di besok-besok hari, di esok-esok hari, di lusa-lusa hari, revolusi akan mencetus dari dapur yang tidak mengepul. Sekian kali ya. Sekian teman-teman, terima kasih. Perwakilan dari teman-teman API, harapannya kita bisa menciptakan kemenangan-kemenangan kecil berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan anak saya pup di sini, nanti akan dibersihkan. Boleh saya minta tangannya mengepal yang kiri? Yang sampai hari ini kita direstui oleh semesta untuk berjuang, yang sampai hari ini kita diberikan kesehatan untuk berjuang, yang sampai hari ini kita masih diberikan kesadaran untuk berjuang. Hidup rakyat Indonesia! Hidup korban! Jangan diam! Merdeka! Terima kasih. 6 Juni adalah hari dukungan untuk korban penyiksaan internasional. Kita heran, di 2026 ini penyiksaan masih saja terjadi. Dan ironinya itu dilakukan oleh aparat keamanan yang seragamnya loreng, yang seragamnya coklat. Anehnya, ketika kita challenge, kita uji, kita minta keadilan di pengadilan, mereka kebal, tidak pernah dihukum, dan korban tidak pernah diberi keadilan. Karena apa? Karena hal yang kita lawan sampai hari ini, impunitas. Lawan, lawan, lawan. Teman-teman, penyiksaan, pelanggaran hukum oleh pejabat negara itu nggak cuma terjadi di Jakarta, nggak cuma terjadi di pemerintah pusat. Untuk mengamankan kepentingannya itu juga terjadi di berbagai wilayah. Termasuk juga sudah hadir di sini warga Batu Kajang dan masyarakat adat Muara Kate. Tepuk tangan teman-teman. Warga ini jauh-jauh 8 jam perjalanan dari Muara Kate ke Samarinda, kemudian terbang dari Samarinda ke Jakarta hanya untuk mengabarkan betapa kejamnya perlakuan aparat penegak hukum di sana. Kenapa? Karena negara hari ini memanfaatkan instrumen negara untuk melindungi kekuasaan, untuk melindungi kekayaan mereka. Kekayaan apa? Batu bara, teman-teman. Bayangkan batu bara itu dilindungi sedemikian rupa melalui rekayasa kasus. Masalahnya, lalu lalang tambang batu bara ini udah membunuh banyak orang karena kelindas truk. Sangat banyak. Bahkan saking banyaknya itu kita gak punya data lengkap nama siapa aja. Tapi yang pasti
ustadz meninggal, pendeta meninggal, anak sekolah meninggal gara-gara lalu lalang truk tambang batu bara di sana. Dan ketika kita minta keadilan, justru aparat penegak hukum melindungi pelakunya. Bayangkan gimana itu, teman-teman. Dan orang-orang yang melawan ini itu dipaksa diam dengan dikriminalisasi, dituduh membunuh padahal tidak membunuh. Bayangkan syoknya warga melawan. Mereka dituduh membunuh hanya supaya warga meredam perlawanannya. Dan untung saja putusannya kemarin sebenarnya bebas, Pak Misrantoni. Bebas, namun jaksa masih kasasi, teman-teman. Luar biasa perlindungannya terhadap oligarki. Untuk itu saya undang langsung maju saja bertiga. Ada Pak Misrantoni, korban rekayasa kasus pembunuhan, dan sekarang sudah bebas berdiri bersama kita, teman-teman. Ada Pak Warta, warga masyarakat adat Muarakate, dan Ibu Asfi, perempuan melawan batu yang dari Batu Kajang yang konsisten melawan lalu lalang truk tambang yang bahkan dinaikin, jalan-jalan ditanamin pohon pisang. Nah, inilah pejuang-pejuang ini sudah ada di sini. Silahkan mendengarkan dengan ujub testimoni dan pengalaman mereka selama ini. Silakan saya berikan ke Pak Warta mungkin dulu. Terima kasih Mbak Reni kesempatannya. Selamat sore semua. Merupakan kehormatan bagi kami bisa bersama saudara-saudara semua di sini untuk menyampaikan keluh kesah kami di daerah, ya. Dimana tadi sudah disampaikan dalam pengantar oleh Mbak Reni bahwa kami di sana komunitas adat Dayak, ya, mengalami tekanan dan intimidasi ketika kami berjuang, ya. Ketika kami berjuang untuk kenyamanan dan keselamatan kami, ya. Diawali oleh tragedi meninggalnya Ustadz dan pendeta, kami melakukan aksi penyetopan pengangkutan batu bara di jalan raya. Tiba-tiba setelah kami melakukan penyetopan, kami diserang, ya, posko kami dibunuh, ya. 1 orang meninggal dunia dari tokoh-tokoh adat kami. Kemudian setelah itu berjalan beberapa waktu, pihak kepolisian menetapkan tokoh kami juga, yaitu Pak Misrantoni yang ada di samping kita, menjadi tersangka pelaku dengan bukti-bukti yang sangat tidak meyakinkan. Karena apa? Karena kami tahu rekam jejaknya Pak Misrantoni seperti apa. Dia salah satu inisiator yang juga menjadi garda terdepan dalam aksi stop hauling, ya. Kami namakan aksi stop hauling. Tiba-tiba ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan, ya, hanya dengan bukti-bukti petunjuk yang lemah sekali. Nah, jadi di kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih sekali. Kami dibawa ke sini dan bisa menyampaikan langsung ke saudara-saudara di sini keluhan kami di daerah. Yang menjadi harapan kami sekarang adalah dengan adanya Undang-Undang Minerba, ya, nomor 3 tahun 2020, pasal 91 ayat 3. Itu yang menyengsarakan sekali kami. Percuma kami menolak di jalan kalau undang-undangnya masih berlaku, ya. Suatu saat nanti mereka pasti akan menggunakan fasilitas umum lagi untuk kegiatan bisnis mereka. Dan di kesempatan ini kami juga menyampaikan kepada pemerintah pusat, ya, mereka enak sekali menerbitkan undang-undang, ya. Mereka tidak merasakan sengsaranya di daerah akibat dari kebijakan mereka itu, ya. Yang diuntungkan hanya segelintir orang, tapi yang dirugikan banyak orang, yang menjadi korban banyak orang. Seperti tadi disampaikan oleh ini, tidak terdata jumlahnya, tetapi korban berjatuhan terus. Oleh karena itu kami masyarakat adat Dayak, ya, Muarakate dan Batu Kajang dengan tegas menolak, ya, berlakunya undang-undang tersebut. Dengan alasan apapun, ya, kami tetap akan berdiri di jalan. Mungkin untuk akan datang kami lebih keras lagi. Karena apa? Kami sudah menjadi korban pembunuhan kemudian dikriminalisasi. Untungnya aparat penegak hukum khususnya hakim di daerah, mereka objektif, ya. Mereka bisa melihat fakta. Dan orang tua kami ini, Pak Misrantoni ini, oleh hakim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan sebagaimana dituduhkan jaksa, sehingga hari ini dia bebas, ya. Tetapi ada satu hal lagi yang menjadi kekurangan kami, yaitu pihak jaksa masih saja melakukan kasasi. Padahal seperti kita ketahui bersama bahwa sekarang ada kuhab baru. Ketika pengadilan sudah memutuskan vonis bebas,
tidak ada peluang lagi untuk bisa banding atau kasasi. Tapi jaksa tetap melakukan itu. Nah, kekhawatiran kami nanti ada koordinasi dari aparat penegak hukum sehingga kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum diterima. Nah, jadi kami berharap dari teman-teman dan saudara-saudara sini bisa membantu menyuarakan ya bahwa kriminalisasi itu harus dihentikan ya. Dan kami kemarin hanya tahu bahwa di ibu kota saja banyak kasus kriminalisasi. Ternyata sampai ke daerah pun kriminalisasi merajalela. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap berjuang, lawan. Pak Reni, terima kasih.